Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan yaliku bijalahi karim wa azim sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabi wa la rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa hudahu amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurlah jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah. Di pagi ini Allah masih memberikan kita banyak kenikmatan, kenikmatan yang tidak mungkin kita bisa hitung, kenikmatan yang ketika kita syukuri maka Allah janjikan akan Allah tambah kenikmatan itu. Dan marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua nikmat ini. Tentu puja-puji hanya milik Allah yang telah begitu baik hati begitu baik sama kita semua, yang begitu telah melimpahkan rahmatnya untuk kita semua. Dan tentu ini adalah sebuah kenikmatan ketika kita hadir dalam majelis ilmu, karena iman dan Islam menjadi nikmat paling agung yang patut kita syukuri. Salawat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang menjadi para penegak sunnah dari Nabi kita Rasulullah SAW, dan hingga kita berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang bukan Allah, di pagi ini, di hari Rabu, mudah-mudahan di bulan Dzulqa'dah ini kita makin berazam terus untuk menyiapkan diri kita, insya Allah di bulan Dzulhijjah yang tidak berapa lama lagi kita akan merayakan sebuah hari raya dari umat Islam, yaitu Idul Adha, dan menjadi satu momentum bagi kita untuk menjalankan sunnah yang utama dari baginda Rasulullah SAW, dan tentu menyempurnakan apa yang juga sudah disunnahkan oleh baginda Ibrahim alaihissalam, menjadi teladan untuk kita semua bagaimana sebuah pengorbanan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah di 8 titik wilayah di Nusantara menjadi salah satu pilihan kita untuk berazam kurban di tahun ini. Dan begitu banyak kaum muslimin yang sungguh membutuhkan hewan kurban kita, tidak hanya di tempat kita tinggal tentunya, banyak sekali daerah-daerah yang begitu minim hewan kurban, dan tentu dengan kehadiran kita akan melengkapi sebuah ukhuwah Islamiyah, akan melengkapi sebuah ibadah agung yaitu kurban, sehingga misi dari kurban itu pun untuk berbagi dengan sesama menjadi tercapai dengan kita terus memperhatikan saudara-saudara kita, karena al-mu'minu akhul muslim, karena mukmin itu adalah saudaranya mukmin yang lain. Yashudu ba'du ba'du, saling menguatkan, dan salah satunya dengan kita berkurban di tempat-tempat yang sangat membutuhkan. Salawat dan salam tentu dihaturkan kepada Nabi kita yang menjadi teladan dalam banyak hal. Dan insya Allah di pagi ini salah satu yang menjadi teladan kita dari baginda Rasulullah adalah kita terus menuntut ilmu, menjadi bagian yang terus sempurnakan kita mudah-mudahan dalam keistiqomahan untuk bermajlis ilmu bersama guru kita. Dan di pagi ini Saudara Jambari kita doakan yang selalu menghadiri, menyempatkan waktunya untuk kita istiqamah untuk hadir dalam majlis ilmu, menyampaikan tausiah-tausiahnya untuk kita, menjadi sebuah kenikmatan yang terus harus kita syukuri. Nah, kita doakan guru kita, mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan keberkahan untuk beliau, Allah sehatkan beliau selalu, dan juga tentu keistiqamahan dalam dakwah beliau. Dan doa untuk kita semua yang hadir, jamaah yang Majelis Keluarga Indonesia. Baik, alhamdulillah kita akan membahas kembali salah satu tema yang rutin setiap Rabu, yaitu tentang nama agung Allah. Dan di pagi ini kita akan membahas salah satu nama agung Allah, yaitu Dzul Jalali wal Ikram, yaitu Allah pemilik keagungan, Allah pemilik kemuliaan, dan itulah kesempurnaan zat, sifat, dan juga perbuatan Allah yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita Ustaz Dadi Al-Jabari. Baik, Ustaz, tafadhal mashkura. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima
hidayah dari Allah melalui ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita. Tafadhal masykur. Masih mute, Ustaz? Baik, syukran jazakumullahu khair. Wa ta'ala Allah fi kulli hayatikum Ustaz. Amin, amin Allah. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabar, sehat semua? Alhamdulillah, Alhamdulillah. luar biasa. Alhamdulillah. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmati tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma salli sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawada wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita di mana ada hidayah yang kita mintakan, ada iradah, ada inayah, ada qudrah, dan terlebih maunahnya Allah tabaraka wa ta'ala untuk kita bisa menjalankan keistiqomahan dalam menjalankan keislaman kita hingga akhir hayat kita, menjemput husnul khatimah, dan kita kelak dikumpulkan bersama keluarga di surganya. Amin. Allahumma amin. Pagi ini kita akan lanjutkan kajian kita. Kita mulai dengan disclaimer bahwa saya bukanlah orang yang paling paham tentang Asmaul Husna. Yang paling tahu tentang Asma Allah adalah Allah sendiri. Begitu juga Rasulullah SAW yang paling paham tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya hanya menyampaikan dari apa yang saya baca. Dzul Jalali wal Ikram, ini nama yang ke-86. Allah pemilik keagungan dan kemuliaan. Mari kita sama-sama buka surat yang ke-17, ayatnya yang ke-70. Ya, Bude. Enggak, teh. Al-Isra ayat 70. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Jadi teringat atas kita Allah SWT dalam surat At-Tin ayat yang keempat, kita semua hafal itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani Ahsani taqwim. sebaik-baik penciptaan. Kebayang nggak kalau kemudian Allah SWT jadikan hidung kita ngadep ke atas? Kalau gerimis panik kita. Kalau kuping kita ngadep ke belakang, waduh, itu agak repot. Korek kupingnya susah gitu. Jadi kalau kita bandingkan makhluk Allah yang lain, manusia ini punya bentuk yang paling sempurna. Tetapi apakah kesempurnaan bentuk ini menentukan kemuliaan? Bagaimana dengan manusia yang membunuh anak kandungnya sendiri?
Apakah dia lebih mulia dari harimau yang tidak pernah membunuh anaknya sendiri? Tentu tidak. Manusia dianggap mulia karena dia anugerahi peran bergengsi, yakni khalifatullah fil ard. Seperti Allah tabaraka wa ta'ala jadikan Nabi Adam alaihissalam di surga, kemudian dibawa ke bumi. Apakah peran ini juga bisa jadi tolak ukur kemuliaan? Maka yang pasti kemuliaan manusia tidak bisa dilihat dari kesempurnaan bentuk dan tingginya kedudukan. Manusia menjadi mulia karena Allah sendiri yang memuliakan. Di dalam Al-Quran katakan oleh Allah SWT seperti yang dibacakan Teh Nadia tadi, bahwa sungguh telah dimuliakan anak-anak Adam, kami tempatkan mereka diangkut di daratan maupun di lautan. Sekarang itu kalau di daerah Minang itu dulu ada dodol jagung gitu ya, itu jadi lagu di mereka. Tak tong tong kalamai jagung, tak kundang-kundang, cabang basi, kalau dulu balaki ajuang, kini balaki tukang padati, gitu ya. Dulu itu masih jalan kaki, naik sapi, naik gerobak, bawa kuda dan seterusnya. Sekarang wah, kuda besi semua. Ya. Bahkan mulai dari skuter anak-anak listrik itu sekarang skuter dari yang mulai yang kecil sampai yang gede yang bisa dipakai buat kompleks perumahan gitu ya. Terus bahkan modelnya macam-macam, ada yang bisa dilipat apa namanya buat traveling ke mana-mana, dan itu bagian yang kemudian kita tahu bahwa makin kesini makin canggih. Bahkan kereta itu relnya sudah nggak apa namanya, sudah nggak nempel gitu ya. Sekarang dengan magnet, bahkan kalau kita lihat ke Jepang, ke Cina, teknologi itu menjadi sangat luar biasa. Artinya Allah lah yang kemudian memberikan inspirasi kepada setiap orang untuk membuat satu temuan-temuan, semua karya-karya yang menggabungkan antara satu dengan yang lain. Kita lihat sekitar kita, ya, ada tembok yang terbuat dari tumpukan batu bata atau batu batako atau hebel yang kemudian ditutup dengan apa namanya adonan semen, air dan perekat. Gitu. Kalau dulu masih zaman saya kecil tuh pakai kapur. Sekarang udah pakai emulsi, pakai pengental, pakai perekat, pakai macam-macam. Teknologinya udah makin canggih. Bahkan ada yang nempelin pakai busa yang langsung kering. Terus ada unsur kaca, ada unsur besi, ada yang pakai aluminium, macam-macam. Belum lagi ditingkah sama karpet. Karpetnya ada yang karpet dari karet, ada karpet Korea, ada karpet Turki yang tebal, yang nyaman, yang lembut. Ada apa kursi yang terdiri dari kayu, baut-baut dari besi. Kemudian kadang-kadang para tukang sofa itu menggunakan ban dalam sebagai pegas dan macam-macam lagi. Dan itu semua bahan Allah SWT hadirkan untuk kita olah, untuk kita jadikan sebagai peralatan yang mendukung atau membantu kita. Bahkan ada apa namanya alat-alat yang sebetulnya di-create dari daur ulang gitu. Ini ada yang tahu nggak ini benda apa ya? Ada yang tahu nggak ini benda apa? Buat pijit, Buat Ustaz. pijit punggung. Buat pijit punggung, insya Allah. Padahal ini bisa dipakai buat refleksi, ini bisa macam-macam gitu ya. Saya pernah dirazia berapa kali kalau bawa ini ke Saudi.
Asyhada, apa ini katanya. Terus saya ambil, saya cobain ke punggung sama tangan, baru dia washada. Jadi itu pun Allah yang create, dalam pengertian desain idenya yang paling bagus buat kalau kita ada alat pijit gitu ya. Di samping saya ini ada alat pijit. Kepalanya bisa macam-macam, ada yang bulat, ada yang pipih, ada yang berduri, ada yang karet, ada yang macam-macam gitu. Nah itu Allah lah yang membuat kreasi. Setiap orang menggabungkan antara yang ini pakai kaca, kalau nggak ada kaca pakai plastik, nggak ada rotan akar pun jadi, nggak bisa pakai akrilik, bisa pakai mika dan seterusnya. Yang membuat orang kemudian mengelola ini dengan ini dan seterusnya menjadi berkarya. Dan kemuliaan-kemuliaan itu adalah idenya datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang ketika kemudian kita diberi kemuliaan untuk bisa mendesain sesuatu, itu menjadi punya nilai lebih. Wah, kalau urusan ini ke tukang yang ini aja, dia keren kalau itu kerja. Masang keramiknya aja nggak ada yang kopong. Gitu ya. Seorang pemasang keramik itu biasanya kalau yang jeli, itu bawa kelereng. Ya, bawa kelereng itu sambil dia jatuhin gitu. Teng, teng, teng. Kalau tok ada ruang kosong itu kedengeran. Gitu. Bahkan ada beberapa arsitek gitu ya, itu yang kemudian kemana-mana kalau inspeksi properti yang dia sedang jadikan proyek, itu bawa kelereng kantongnya, terus dia lemparin tuh. Kalau tiba-tiba kelerengnya larinya ada tuk gitu, ada lompat, berarti ada sambungan granit yang harus diberesin. Begitu juga dengan ketika ke kamar mandi, dia taruh kelereng itu di satu tempat, dia diamkan, kemudian dilepas, larinya kemana? Kalau larinya semua ke drainase, berarti benar pasang apa? Dan itu macam-macam. Ya. Ada yang bawa koin. Kalau di lantai itu dia koin satu-satu, dia lempar set. Kalau mulus nggak ada apa namanya, nggak ada tanjakan, nggak ada perbedaan tinggi antara pemasangan satu granit dengan yang lain. Kalau tukang rapih, oh masya Allah. Dan itu kreasi-kreasi yang Allah lahirkan, ide-ide itu untuk kita bisa menjalankan ini dan itu dan apa segala macam. Kita tanya Budwi deh. Budwi itu kalau bikin pempek, campuran tepungnya kebanyakan air aja bisa nggak selesai. Belum lagi kalau kemudian sudah kalis, dibentuknya menjadi agak PR sendiri tuh. Pasti barang kanji untuk ngebentuk dan seterusnya. Ada pedagang pempek yang melumuri pempek itu dengan kanji supaya dia apa namanya bisa dibawa ke satu tempat untuk kemudian bisa dikirim ke tempat yang lain dalam waktu tertentu, mereka bisa bertahan dengan bentuk yang sama. Itu bentuknya, kalau kapal selam itu kapan masukin telurnya, kemudian ngelipetnya apa segala macam, dicubit-cubitin pinggirnya kalau bikin pastel gitu ya. Bagaimana bikin adaan yang bulat itu, nguntel-nguntelnya pakai apa, terus kemudian bikin yang mie gitu ya, bikin macam-macam gitu. Untuk kawan-kawan yang saya rindu sama Bu Pipit ini, Bude Pipit itu udah lama banget gak ikut kita ya. Itu kalau di grup biasanya suka pamer motong alpukat gitu, alpukat sama buah naga, dikasih ada kurmanya, ada madu, ada Ubi. macam-macam, macam-macam gitu. Dan itu kita diberi pengetahuan untuk mengetahui mana yang protein nabati, dan seterusnya. Kemampuan manusia itu menjadi sangat luar biasa karena Allah SWT berikan kemuliaan, yakni akal. Nah, bagaimana kita memaknai asma Allah Dzul Jalali wal Ikram? Ada dua kata dalam menyusun asma Allah Dzul Jalali wal Ikram, yaitu
Jalal dan Al-Ikram. Jadi kedua kata ini punya kaitan dengan nama Allah yang lain. Kata Al-Jalal ini seakar dengan Jalil. Secara bahasa, Al-Jalal ini bermakna keagungan dan kesempurnaan. Ya. Makanya sering orang menyatakan dengan Allah Jalla wa Ala. Jalla Jalalu. Jalla Jalla wal Ula dan seterusnya. Ya. Jalla wa Ala, ya, dan seterusnya. Ini disandingkan dengan Zu yang mempunyai atau memiliki. Jadi kalau dikatakan Zul Jalal, maka Allah yang memiliki keagungan dan kesempurnaan. Sehingga maknanya sama dengan Al-Jalil, yang Maha Agung. Nah, keagungan Allah yang sempurna ini artinya untuk sempurna, dia tidak membutuhkan yang lain. Dia merajai segala sesuatu serta memiliki kuasa atas semua makhluk. Bahkan di alam raya ini tidak ada satupun kehidupan yang punya konsep dalam pengertian yang seluas-luasnya kecuali Allah. Dzul Jalali wal Ikram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita lihat surat At-Tariq. Surat yang ke-84. Lupa saya. Saya kalau lupa tuh kadang suka nggak inget. Ada yang sama kayak saya nggak? Oh, bukan. Kalau siapa lupa mah. Bukan udah. At-Tariq itu 86. 86. 86. Wah, 86. Iya. Kita baca 7 ayat pertama saja itu betul-betul mengagungkan. Bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim was-samaa'i wat-thariq. Demi langit dan demi bintang. Ya. Wa ma adraka mat-thariq. Thariq itu apa? Thariq itu adalah bintang yang kemudian dijelaskan oleh Allah SWT. An-najmut tsaqib. Bintang yang cahayanya lebih kuat. Bintang yang bercahaya besar, kuat, terang. Dan ini menjadi bagian kalau kita bicara tentang sesuatu yang sifatnya outer space, sifatnya angkasa, sifatnya dirgantara, sifatnya alam semesta ini yang kemudian kalau kita pelajari ilmu falak, kapan-kapan kita undang Ustadz Hendro Setianto yang di Lembang, dia punya Imah Noong. Beliau menyatakan bahwa jarak terpendek langit ke bumi itu sekitar 200.000 parsek. Yang satu parseknya adalah 1,37 triliun, gitu ya. 1,37 triliun kilometer cahaya. Sementara cahaya itu kecepatannya adalah 300.000 per detik. Dan ini Masya Allah banget lah gitu kalau buat saya ya. Jadi jarak terpendek bumi ke langit yang pertama itu sekitar 200.000 parsek. Sedangkan kita, gugus Bima Sakti, kita ini kan ada di Sabuk Orion, yang Sabuk Orion itu ada di galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Yang kemudian kalau kita bandingkan dengan Andromeda, tetangga kita itu jaraknya sekitar 400.000. Berapa ya? Banyak banget itu malah ahli-ahli matematika mohon bantu saya untuk ngitung berapa tepatnya. Dan ini menjadi bagian yang Masya Allah, was-samaa'i wat-thariq, demi langit yang Allah kuasai dengan bintang yang bersinar. Sebagian orang mengatakan an-najmut tsaqib itu bintang yang berekor. Kalau di terjemahan apa dibilangnya? Meteor. Ada yang bilang meteor di terjemahan Al-Quran ini? Apa diterjemahkannya apa di situ? Ada an-najmut tsaqib. Oke, ala kulli hal.
Eh, ketika Allah SWT menyebut itu bagian yang sifatnya makrokosmos, sesuatu yang outer space. Kemudian di ayat yang keempatnya Allah SWT bicara tentang malaikat. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya. Di antara langit yang 200.000 parsek tadi sampai ke bumi itu dijaga oleh malaikat. Rasulullah SAW pernah menyatakan, tidaklah setiap jengkal langit itu pasti ada malaikat yang sedang berdiri berdoa kepada Allah atau dia sholat. Artinya kalau saya ke tempatnya Abah Usairi di Depok, ini kira-kira berapa jengkal ya, berapa malaikat yang ada. Kita ke Mbak Yani yang di Hong Kong, berapa jengkal itu? Nggak usah jauh-jauh, Wonogiri deh. Gitu. Apa sih? Atau kita ke mana? Ke Tangsel tempatnya Bunia. Ya. Kita ke Ciledug, apa, ke tempatnya Mbak Ade. Gitu. Atau kalau kita, oh ini kalau dijengkal-jengkalin berapa malaikat itu? Ingkulu nafsin lama alaya hafiz. Jadi Allah SWT menguasai makrokosmik, menguasai plasma yang ada di antara bentangan media langit dengan bumi, ada malaikat di situ. Kemudian tiba-tiba di ayat yang kelimanya Allah SWT menyatakan tentang A'udzubillahi minasyaitonir rajim, falyanzuril insanu mimma khalaqa. Maka perhatikan untuk para manusia dari mana dia berasal. Falyanzuril insanu mimma khalaqa, dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma indafiq, dia diciptakan dari air yang memancar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika kita memahami bahwa air yang memancar itu bicara tentang mani dan spermanya laki-laki, juga maninya perempuan, Allah SWT menyebutkan yakhruju min baini sulbi wa tara'ib, yang Allah keluarkan dari sulbi. Kalau ada dokter urol bicara tentang vas deferens gitu ya, bagaimana kandung kemih itu dari mulai tunggir, dari mulai apa kalau di itu sakrum 1 ya, 1, 2, 3 itu lumbar naik ke atas dan seterusnya. Itu kalau kita perhatikan bagaimana sperma itu datang dari sulbi, dari tulang ekor, terus kemudian digabung oleh Allah SWT dengan sesuatu yang datang dari taroib. Taroib itu tulang pedang-pedangan. Tulang pedang-pedangan inilah kemudian memunculkan sel telur dan kemudian ketemu sperma di rahim. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Ketemunya di sperma. Para pria itu kalau di usia 30 tahun begitu nyemprotin sperma pada saat orgasme itu jumlahnya sekitar kurang lebih 1.300.000. Saya pernah punya teman yang kemudian dia pernah memeriksakan spermanya. Kenapa kok istrinya nggak hamil-hamil? Ternyata sperma yang dia punya tidak sehat. Kan sperma itu ada kepalanya, ada buntutnya ya. Nah, kepalanya itu kadang-kadang gidek-gidek, apa gidek-gidek itu. Kanan kiri gitu. Nah, belakangnya itu muternya nggak jelas, nggak stabil. Jadi si spermanya itu singit gitu. Nah, apa bahasa singit ya coba. Pokoknya nggak lurus lah gitu ya. Yang lain itu masih bisa apa putaran itu bisa kepalanya bisa lurus gitu, buntutnya bisa apa mendorong si kepalanya ini. Ada yang muter kiri, ada yang muter kanan, ada yang goyang tapi pelan banget. Ternyata pada hitungan manusia yang kita sebut impotensi, ternyata spermanya seperti itu modelnya. Sehingga tidak mampu menebus sel telur yang kalau kita perhatikan video pembuatan apa namanya, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengatur kepala sperma itu bisa menembus sel telur. Setelah itu sel telur punya self defense mechanism
gitu ya, dan kemudian Allah jadikan setiap sel inti itu kemudian membelah otomatis menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16, menjadi 32, menjadi 64, menjadi 128, 256 dan seterusnya. 9 bulan 10 hari keluarlah seorang bayi yang kemudian lengkap dengan tulang belakangnya, lengkap dengan kepala tengkoraknya, lengkap dengan susunan otot-otot dan tulang serta berikut sarafnya dan selaput lendir yang ada di beberapa bagian tubuhnya dan juga sampai kepada kulit yang siap menerima rangsang. Nah, saya membayangkan itu saja sudah terkagum-kagum dengan apa yang Allah SWT berikan kepada kita. Jadi, Masya Allah, luar biasa. Dan itu bagian yang kemudian keagungan yang sempurna dimiliki oleh Allah SWT, maka pantaslah Allah SWT kita sebut sebagai Zul Jalali wal Ikram. Adapun kata ikram, ini seakar dengan kata al-karim. Secara bahasa al-ikram berarti kemuliaan. Jadi kalau kata ini disandingkan dengan kata zu akan bermakna zat yang memiliki kemuliaan. Sehingga maknanya dengan al-karim ini ada 3 makna yang terkandung dalam al-karim. Dermawan, perkasa, dan pemaaf. Jadi Dzul Jalali wal Ikram ini adalah Allah yang maha sempurna dan tidak ada kesempurnaan yang bukan miliknya. Tidak ada rahmat dan kemuliaan yang tidak berasal darinya. Allah pemilik semua keagungan, keperkasaan, kemuliaan, dan kedermawanan. Karena kedermawanannya, Allah Ta'ala mengangkat derajat manusia dan memuliakannya di antara makhluk-makhluk yang lain. Karena kemurahannya pula Allah menganugerahkan kemuliaan kepada orang-orang yang bertakwa. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kalau kita lihat surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Spiritnya Dzul Jalali wal Ikram ini menyambut anugerah ilahi dengan menyambut, menegakkan, dan tidak menyia-nyiakan. Jadi ketika seorang hamba dari zat pemilik asma Dzul Jalali wal Ikram ini, mesti bagaimana? Kita harus menyambut limpahan anugerah ini dengan berusaha memelihara dan menegakkannya. Dan tidak menyia-nyiakan dan tidak pula ingkar kepada Allah. Karena ketika mendapat nikmat, semisal pekerjaan, harta kekayaan, kedudukan, jabatan, dia akan menggunakannya untuk sesuatu yang diridhoi Allah, ya, membawa maslahat bagi diri dan lingkungan sekitarnya. Sungguh siapapun yang sanggup melakukan ini semua, dia termasuk orang yang beruntung. Siapa saja mereka ini? Mari kita pelajari. Yang pertama, orang yang dengan pekerjaan, kekayaan, atau kedudukannya dia beramal saleh. Bukankah yang akan dia bawa ke akhirat adalah amal saleh dan ketakwaan, bukan harta, bukan jabatan. Apa yang akan kita bawa sebagai bekal akhirat kalau hanya amalan dan karena harta, karena jabatan, karena kekuasaan. Semua yang pernah kita lakukan akan terbuka dan akan berbalik kepada kita. Nah, amal baik diberi ganjaran kebaikan, begitu pula sebaliknya. Yang kedua, orang dengan pekerjaan, kekayaan, dan kedudukannya membangun nama baik untuknya. Apa artinya jika semua itu malah menjadikan namanya menjadi buruk? Seorang koruptor, mungkin dia berhasil mendapatkan uang dan kekayaan melimpah, tapi apa artinya semua itu jika menjatuhkan namanya sebagai seorang pencuri? Rasulullah SAW menghendaki agar umatnya bisa menjaga kehormatan dan harga dirinya selama berada dalam kebenaran. Bahkan kalaulah perlu mengeluarkan harta demi membeli kehormatan diri, maka ini dianjurkan kalau apa yang dia lakukan dalam rangka mengungkap kebenaran. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ad-Dailami menyatakan bahwa peliharalah untuk menjaga dirimu dengan hartamu. Yang ketiga, mari kita lihat surat yang kedua ayat 265. Di sana adalah orang yang dengan pekerjaan, kekayaan, atau kedudukannya semakin menambah ilmu dan kedekatan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalah artinya pekerjaan, kekayaan, dan kedudukan jika menjauh dari Allah? Sungguh harta akan menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah ketika harta tersebut dibelanjakan sesuai dengan petunjuk. Mari kita baca Al-Baqarah yang ke-265. Ada yang Ya, Bude. silakan. Mangga teh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah
dan memperteguhkan jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Masya Allah. Begitulah Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatur alam raya ini. Setiap pagi di kita ada yang masih suka bersin-bersin kalau pagi. Coba istinsyak dan istinsarnya pada saat wudhu diperbaiki. Sebelum pakai larutan hipertonik ya, air garam gitu, kemudian dipakai nasal flush gitu, kemudian disemprotkan ya. Kemudian yang keempat, orang dengan pekerjaan, kekayaan dan kedudukannya semakin menambah silaturahim. Artinya, apalah pekerjaan, kekayaan, kedudukan tinggi jika menjadikan dirinya sebagian jauh dari orang atau malah mendatangkan kebencian dari orang lain. Semakin banyak saudara, semakin bahagia kita. Karena ketika silaturahim terjalin dengan baik, maka akan saling berbagi ilmu dan pertolongan. Makin banyak saudara, makin beruntung. Sebaliknya makin banyak musuh, makin rugi. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku amal yang bisa masukkan aku ke dalam surga." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Engkau menyembah Allah, jangan menyekutukannya dengan segala sesuatu. Engkau dirikan sholat, tunaikan zakat, dan engkau sambung silaturahim." Ini hadisnya Bukhari. Yang kelima, orang yang dengan pekerjaan, kekayaan atau kedudukannya semakin menebar manfaat untuk orang lain. Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapa yang paling dicintai oleh Allah dan amal apa yang paling dicintai oleh Allah SWT?" Maka Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Amal yang paling dicintai adalah kebahagiaan yang kau masukkan ke dalam diri seorang Muslim. Dan kau menghilangkan satu kesulitan dirinya, atau engkau melunasi utang, atau menghilangkan rasa laparnya. Dan sungguh aku berjalan bersama seorang saudaraku untuk membantu satu kebutuhannya, lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi. Maka selama 1 bulan tidak akan ada artinya kecuali beliau alaihissalatu wassalam membersamai seseorang yang butuh bantuan. Dan barang siapa yang menghentikan amarahnya, maka Allah akan menutupi kekurangannya, dan barang siapa menahan amarahnya, padahal dirinya sanggup untuk melakukannya, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan harapan pada hari kiamat. Dan barang siapa berjalan bersama saudaranya untuk menunaikan satu keperluan, sehingga tertunaikan keperluan itu, maka Allah akan meneguhkan kakinya pada hari bergemingnya kaki-kaki atau hari perhitungan. Oh iya, by the way, kata bergeming itu diam. Kalau tidak bergeming berarti tidak diam. Ya, coba buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bergeming itu diam. Kita biasanya membacanya tidak bergeming. Ya, padahal bergeming itu sendiri diam. Oke. Ada seorang hamba yang berusaha untuk meneladani asma Allah Dzul Jalali wal Ikram ini, kecuali dia akan menjadi sosok yang dermawan. Ketika akan senantiasa berlaku ihsan, artinya dia akan beramal dengan amal terbaik dan lebih mendahulukan yang lain daripada dirinya sendiri. Masih ingat bagaimana altruis ya, harus kita punyai sifat itu. Maka dengan sifat itu dia berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang-orang yang membutuhkan, semisal fakir miskin, anak yatim, bahkan terhadap hewan sekalipun. Dua kisah ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang bagaimana hamba Allah Dzul Jalali wal Ikram yang bersikap. Adalah Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu meriwayatkan pada satu hari dia keluar menuju perkebunannya. Di perjalanan dia berteduh di sebuah perkebunan kurma milik satu kaum. Di perkebunan itu melihat ada seorang budak berkulit hitam yang sedang bekerja. Tiba-tiba budak itu mendatangi tempat penyimpanan makanan. Lalu seekor anjing masuk ke perkebunan dan mendekat kepada budak tersebut. Ketika melihat anjing itu datang, dia melemparkan makanan pertamanya. Maka dengan lahap anjing itu menghabiskan makanan. Kemudian budak itu melemparkan makanan yang kedua dan ketiganya. Anjing itu melahapnya dengan cepat. Sementara di sisi lain, Abdullah bin Ja'far terus memperhatikan budak itu. Karena penasaran, dia mendekat dan bertanya, "Hai anak muda, berapa makananmu setiap hari?" "Saya tidak tahu." "Lalu mengapa engkau memberikan makanan tersebut pada anjing itu?" "Anjing ini bukan termasuk anjing-anjing yang menjaga kebun kami. Anjing ini milik tetanggaku yang rumahnya jauh."
anjing ini datang kepadaku dalam keadaan lapar dan memelas, maka saya tidak tega untuk mengusirnya. Akhirnya saya berikan makanan untuknya. Terus hari ini kamu makan apa? Saya akan menahan lapar seharian ini karena Allah. Masya Allah. Ada orang berlapar-lapar demi anjing, ya. Yang ada, kalau saya lihat kawan-kawan saya yang piara anjing itu, makanannya lebih mahal daripada makanan yang kita makan. Daging itu kalau misalnya eh, apa anjing-anjing ras, anjing-anjing yang eh, bagus-bagus itu, wah itu bisa sampai sehari makan bisa seminggu makanan kita itu. Maka Ja'far terenyuh dalam hatinya, dia berkata, budak ini lebih dermawan dari aku. Akhirnya Abdullah bin Ja'far ini mempunyai eh, keinginan untuk menemui si empunya kebun dan membelinya beserta budak itu dan semua pohon yang ada di dalamnya. Maka dia kemudian memerdekakan budak tersebut dan menghadiahkan perkebunan ini untuknya. Insya Allah. Ini bisa dibaca dalam kitab Nasihat Langit untuk Masalah di Bumi dari karya Syekh Abdul Hamid Al-Angkuri. Di dalam kitab Sifatus Sofwa, Ibnu Jauzi juga berkisah bahwa dahulu kala penduduk Madinah hidup dan tidak tahu dari mana mereka mendapatkan jatah makanan. Ketika Ali bin Husain meninggal dunia, mereka kehilangan apa yang biasanya mereka terima pada malam hari. Mengapa demikian? Maka Amr bin Sabit menyatakan, ketika Ali bin Husain meninggal dunia, orang-orang memandikannya dan melihat ada bekas kehitaman di punggungnya. Mereka bertanya, bekas apa ini? Maka ada sebagian yang menjawab, itu bekas dia memikul kantong gandum yang dia bawa pada malam hari itu diberikan kepada orang-orang fakir di Madinah. Insya Allah. Abu Hamzah As-Thimali mengungkapkan salah satu kebiasaan Ali bin Husain adalah memikul sekantong roti pada malam hari, dia menyedekahkannya, dan ketika itu dia berkata, inna sadaqta sirri, sesungguhnya sedekah secara diam-diam dikatakan tudfi'u ghadabar Rabbi azza wa jalla, bisa memadamkan kemarahan Allah azza wa jalla. Maka kita pun mendapati dalam salah satu bait doanya, ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai engkau memperbagus penampilan lahiriahku di hadapan semua orang, semoga engkau menjadi sementara engkau perburuk hatiku. Ya Allah, sungguh aku telah berbuat jahat kepadamu, akan tetapi engkau senantiasa berbuat baik kepadaku. Maka ketika aku kembali berbuat jahat kepadamu, perlakukanlah diriku dengan baik. Masya Allah. Ini hampir mirip dengan doa yang Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi bagaimana meneladani Dzul Jalali wal Ikram ini? Fisik bukanlah tolak ukur kemuliaan, maka jangan bangga dengan kesempurnaan fisik. Sesungguhnya bagi seorang muslim tolak ukur kemuliaan ada pada ketakwaan, ketaatan kepada Allah dan Rasul SAW. Dalam sebuah hadis Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila fi qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah SWT tidak pernah memperhatikan banyaknya harta atau wajah yang rupawan. Tetapi Allah SWT melihat bagaimana seseorang menyelaraskan hati dengan amalnya. Berusaha untuk menjaga ketakwaan karena inilah jalan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah. Jangan pernah memandang hina orang lain. Boleh jadi di hadapan Allah bisa dia lebih mulia. Syukuri dan pelihara kemuliaan yang telah Allah anugerahkan baik sebagai manusia yang berakal, terlebih bagi seorang muslim. Jangan kufuri anugerah tersebut dengan maksiat yang akan menghinakan diri kita. Dan berbuat baiklah kepada kaum duafa dan fakir miskin, bahkan terhadap binatang sekalipun. Maka ringankan tangan kita untuk mengulurkan bantuan kepada orang-orang yang tengah kesusahan. Bapak Ibu yang dimata Allah SWT, ada doa yang kita bisa baca atau Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, yakni Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa dakhilal jannata daras salam tabaraka rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah li abwaab rahmatik wa maghfirata wa adkhilni fiha. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini bagian yang kita meminta kepada Allah sebagai sumber keselamatan, dan darinya lah
datang keselamatan, dan kepadanya kembali segala keselamatan, maka hidupkan kami, wahai Tuhan, dengan penuh keselamatan. Dan masukkan kami ke dalam surga, tempat keselamatan, maha berkah Engkau, wahai Tuhan kami, dan maha tinggi Engkau, zat yang maha agung dan maha mulia. Wahai Allah, bukakanlah untukku pintu rahmat dan ampunan, serta masukkanlah aku ke dalam ampunan-Mu, dengan nama Allah dan segala puji bagi Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir saya akan tutup dengan satu percikan hikmah. Orang yang melewati satu hari dalam hidupnya tanpa ada satu hak yang dia tunaikan, atau satu fardu yang dia lakukan, atau kemuliaan yang dia wariskan, atau pujian yang dia hasilkan, atau kebaikan yang dia tanamkan, atau ilmu yang dia dapatkan, sungguh dia telah durhaka kepada harinya dan menganiaya dirinya. Ini yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Qaradawi, waktu dalam kehidupan seorang muslim. Saya kembalikan dulu ke Ustadz Khalis. Tafadhol Maskur Ustadz. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, syukurlah kita tadi sudah menyimak bagaimana memahami Zat Jalali wal Ikram itu dalam satu aplikasi sehari-hari gitu ya. Jadi tidak hanya kita memahami secara konseptual apa yang disebut dengan kemuliaan Allah, tapi juga kita memahamkan dalam diri kita bagaimana keseharian kita yang sungguh bermula dari rahmat rahim Allah. Karena itulah kesyukuran tadi yang selalu diajak oleh Ustaz Dodi menjadi satu hal keniscayaan untuk kita semua. Baik, dan saatnya kita untuk berbagi rahmat dengan cara kita sharing, kemudian juga bertanya barangkali ingin pendalaman tentang makna dari Dzal Jalali wal Ikram ini, salah satu dari asma Allah. Silakan jemaah, kita manfaatkan waktu yang tersisa ini untuk sama-sama kembali memperdalam tentang pemaknaan dalam kehidupan sehari-hari kita tentang nama-nama agung Allah. Karena tentu pemahaman tentang Asmaul Husna saja ya, tidak sekedar kemudian kita hafal apalagi gitu ya. Karena orang sering puas gitu dengan melafalkannya, kemudian mendawamkannya zikir dengan Asmaul Husna, tapi lupa bagaimana aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan ada sebuah hadis Nabi saja yang memang saya baca tentang barang siapa yang membaca Dzul Jalali wal Ikram ini, Rasulullah pernah bersabda tentang maka doa kamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ini sebuah syariat saja ketika kita berdoa kemudian membacakan sertakan nama-nama agung Allah ini. Ini apa sesungguhnya tujuan dari kita setiap membaca doa itu kemudian memasukkan nama-nama agung Allah dalam bacaan kita, dalam bacaan doa kita. Baik. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Ketika kita melibatkan Allah dalam sifat dan namanya, itu adalah bagian yang kemudian kita memposisikan diri dengan mempersempit hajat kita. Contoh, ya Ghaffar ya Ghafur, ighfir lana innaka anta khairul ghafirin. Itu dalam pengertian melibatkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam doa itu adalah bagian yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam zikir pagi kita. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah wa la tagilni ila nafsi tarfat ain. Mari kita posisikan bahwa wahai Sang Maha Hidup, wahai Sang Maha Berdiri sendiri. Artinya, ketika Allah SWT memberikan penghidupan kepada kita dan Allah independen, kita memohon kepada Allah sebagian kehidupan yang Allah miliki untuk kita. Dan sebagian yang Allah miliki dari sifatnya, yakni berdiri sendiri, itu memandirikan kita. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk memanfaatkan kehidupan kita, untuk menjaga apa yang ada pada kita, sehingga kalau Allah Qayyum
gitu ya, atau qayyim, Allah itu mutlak absolut, maka kitalah yang bergantung kepada Allah tabaraka wa taala. Maka pada saat itu padanan nama yang kemudian disebut oleh Rasulullah SAW sebagai Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku beristighosah. Perhatikan kata yang digunakan menjadi istighosah ini lebih di atas isti'anah, lebih di atas as'alu. Bukan hanya sekedar as'alu, bukan hanya sekedar nasta'in, tetapi meminta kepada Allah dengan konsep istighosah. Birahmatika astaghis, dengan rahmatmu yang kalau dalam bahasa yang lain wasi'at kulla syai', yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Artinya luas banget. Maka kita minta kepada Allah, aslih li sya'ni kullah, perbaiki seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan kau biarkan aku sekejap mata pun melibatkan diriku sendiri. Artinya menjadikan mandiri yang versinya Allah Al-Qayyim itu, atau Al-Qayyum yang kita bacakan itu adalah meminta kepada Allah, mandirikan aku, tetapi semua yang aku kerjakan itu jangan engkau biarkan aku mengandalkan diriku sendiri. Aku tetap memohon rahmat-Mu ya Allah. Maka dalam doa yang lain, Rasulullah SAW juga kalau gelisah itu selalu baca itu. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain. Wa aslih li sya'ni kulla la ilaha illa anta. Itu bagian yang kemudian betul-betul kalau kita perhatikan secara redaksi, aslih li sya'ni kulla, perbaiki seluruh urusanku in every single detail. Sya'ni itu sesuatu, kulla seluruhnya. Jadi segala sesuatu. Jadi apa yang kita kerjakan? Gak ada. Kita minta Allah SWT memperbaiki. Kemudian meniadakan diri dengan wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau biarkan aku mengandalkan akal pikiranku sendiri dengan tanpa rahmatmu. Sekejap mata pun jangan kau tinggalkan aku mengandalkan diriku sendiri. Karena kalau dari doa itu saja membuat kita menjadi, coba kita telisik. Seperti antum misalnya. Antum berjualan parfum karpet gitu ya. Antum akan cari cara bagaimana caranya supaya ini laku. Tetapi kalau antum hanya sekedar mengandalkan, wah ini kalau promosi di MKI, kalau kita masang di sosmed, kalau kita ini segala macam, pasti omsetnya menjadi besar. Enggak juga. Ada begitu banyak orang yang bisnis bolak-balik gonta-ganti bisnis, ambruk. Ada banyak orang yang kemudian berusaha untuk ikhtiar ini, itu, apa segala macam, hancur. Tetapi ada yang modelnya kayak Abdurrahman bin Auf. Apa saja, bahkan kemudian ketika dia balikkan batu, pasti ada emas di balik batu. Saking tangan dingin, gitu ya. Kita ingat bagaimana beliau ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah tanpa bawa apa-apa karena dilarang oleh kafir Quraisy. Nggak boleh bawa istri, nggak boleh bawa harta yang didapatkan dari Mekah. Dia nggak boleh bawa apapun kecuali yang melekat di tubuhnya. Tapi bagaimana cara kita bersikap ketika kalau kita lagi sedang tidak ada punya sesuatu gitu, terus kemudian kita ke tempat yang baru dan kita harus memulai dari nol, kira-kira mau nggak dibantu sama orang? Mau lah. Tetapi apa ketika dilakukan sama beliau tatkala diahwenkan, gitu, diahwenkan, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu. Maka apa kata Sa'ad bin Rabi'? Karena keinginannya tidak menjadi mulia lantas karena dia orang terkaya di Madinah, selevel lah sama Abdurrahman bin Auf yang terkaya di Mekah. Maka sikapnya menjadi sangat luar biasa. Mari kita ke rumah kita hitung harta kita bersama, kita bagi dua. Saya punya istri dua. Mana yang kau sukai, aku akan ceraikan dia dan menikahlah dengannya. Tunggu masa idahnya. Luar biasa gitu. Ini baru kenal gitu ya, baru kenal. Sudah disuruh ngitung harta plus paruan. Ada dua istri yang mana didemenin, maka
akan diceraikan, tunggu idahnya, senikahi olehnya. Padahal kan harta yang paling berharga keluarga ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Kok malah dikasih orang? Artinya apa? Dia tidak menganggap bahwa harta itu miliknya sepenuhnya. Yang kemudian dijawab oleh Abdurrahman bin Auf dengan barakallahu laka fil malik wal ahlik. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dengan harta dan keluargamu. Jangan kau berikan hartamu, jangan kau berikan istrimu, tetapi tunjukkan kepadaku di mana pasar, kita joint venture. Saya sebagai mudharib, antum sebagai sahibul mal, kalau kita pelajari pelajarannya Ustaz Ahmad Hanif ya. Ketika kita mempelajari itu, maka Sa'ad bin Rabi' sebagai sahibul mal, Abdurrahman bin Auf sebagai sebagai mudharib, maka dia melakukan mudharabah, dan itu menjadi sangat luar biasa gitu. Jadi melibatkan Allah SWT dalam keseharian kita itu adalah bagian yang kemudian dia biar Allah aja yang ngatur deh gitu, tetapi dengan ikhtiar yang paling baik. Kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam. Silakan Jangan. yang ingin bertanya, dan ini saya bacakan juga nih dari Bu Vivi ya. Ada sebuah doa juga yang memang disebutkan dalam hadis Nabi. Saya coba kutipkan juga hadis aslinya. Insya Bu Allah. Vivi biasa merutinkan, alhamdulillah ya, dengan doa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Ini ada kata ya dzal jalali wal ikram. Ya, ya. Ya, Ya, itu Hayyu ya kan Qayyum. meminta Masya Allah, kepada Allah karena segala puji hanya milik Allah, dan kalau kita lihat wahai yang maha mulia penuh kemuliaan, balik lagi ya Hayyu ya Qayyum gitu ya, tidak bergantung kepada makhluk. Kemudian Rasulullah SAW membaca, sungguh dia telah berdoa dengan nama yang agung ini, dimanapun dia berdoa dengan nama tersebut maka pasti akan diijabah. Ini kan luar biasa sampai kepada bagian itu. Insya Allah luar biasa. ini wajib dihafal nih jamaah semuanya nih, doa Ya, yang ya. di-share sama Bu Vivi ya. Silakan untuk terus di save di handphonenya, kemudian dihafal terus dibaca gitu ya. Insya Allah ini doa yang Masya Allah ya. Dengan doa ini mudah-mudahan Allah selalu mengabulkan apa hajat kita. Bunda Nadia silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejujurnya udah ini kajian yang paling bikin terus-terusan merinding bicara tentang kesempurnaan Allah gitu. Sulit gitu memaparkannya. Pertanyaannya ini bagaimana memaksimalkan ikhtiar kita, karena dengan keyakinan kita Allah lah yang akan menyempurnakannya. Sementara kita misalnya dalam satu tim project ada pemahaman memaksimalkan ikhtiar tuh beda-beda gitu deh. Bagaimana menyempurnakan pemikiran itu? Makasih udah. Assalamualaikum. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memaksimalkan ikhtiar itu orientasinya bukan pada hasil. Memaksimalkan ikhtiar itu berorientasinya kepada upaya. Mari kita belajar dari Ibunda Hajar, yang kalau kita kemudian mempelajari apa yang dilakukan sama Ibunda Hajar, ketika anaknya Ismail kecil, kemudian dia kelojotan, dehidrasi, sakaratul maut, yang dilakukan oleh Ibunda Hajar adalah meninggalkan anaknya dalam kelojotannya, dan dia berikhtiar. Ikhtiarnya apa? Safa Marwah. Kalau kita sekarang Safa Marwah udah enak, udah marmer semua, udah pakai AC, pakai kipas angin, di tengah ada zam-zam, kapan mau minum, kita tinggal minggir. Udah pakai bangunan yang kokoh seperti itu dan seterusnya. Kiri kanan udah lebar, bahkan tidak hanya satu lantai, dibikin 5 lantai sama pemerintah Saudi. Allahu Akbar, nyaman betul kita. Sehingga kadang-kadang kenyamanan itu membuat orang terlupa dengan tujuan sebenarnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibunda Hajar itu mengajarkan kepada kita bahwa ikhtiarlah yang maksimal. Kalau kita perhatikan bagaimana beliau menghadirkan ikhtiarnya itu, apakah tidak melibatkan Allah? Nggak mungkin. Pasti melibatkan Allah. Karena bagaimana kalau kita lihat, ada yang tahu nggak bagaimana kok bisa ngide,
kok bisa ngide ke Safa dan ke Marwah itu? Kira-kira apa yang terjadi dengan beliau? Muncul sendiri idenya, atau ada sesuatu yang mendorong dia untuk ke Safa dan Marwah? Ada yang tahu? Mengapa Ibunda Hajar naik ke Bukit Safa? Pernah dengar kisahnya seperti apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Oke, berarti manasiknya belum benar kalau udah pernah umroh, tapi manasiknya belum benar. Gini, yang saya dapati. Jadi ketika Ibunda Hajar itu mendengar suara, larilah ke bukit. Jadi orang-orang soleh yang oleh Allah SWT dianugerahi kemampuan untuk mencerna begitu banyak persoalan, mereka tidak mengandalkan pikiran, tidak mengandalkan bagaimana mikirin ini dan itu dan segala macam. Mikirnya diganti sama zikir. Mereka tidak dengan akal, tapi menggunakan tawakal. Mereka tidak pakai logika, tapi pakai takwa. Dan para nabi kelakuannya begitu. Kalau secara logika, mencari air itu di ketinggian atau di kerendahan? Rendah. Kerendahan. Ya. Kerendahan. Tapi kenapa suruh naik ke bukit? Lah, nggak nyambung banget. Disuruh. Lah, kan ketaatan itu yang menyebabkan dia bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar. Nabi Musa alaihissalam ketika minta kepada Allah petunjuk di Tur Sina, ya Rabb, aku mau bawa 300 orang Bani Israel ini kemana? Sementara kami akan dikepung sama Firaun. Maka perintahnya Allah disuruh kemana? Pantai. Suruh ke laut. Ke laut. Laut. Secara logika, orang tolol juga tahu kalau yang namanya bersembunyi itu ke gunung bukan ke laut. Iya. Tetapi karena perintahnya adalah perintah Allah yang sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan, maka dikerjakan. Apakah ada brief kepada Nabi Musa bahwa udah kamu ke pantai aja nanti tak belahin laut gitu? Enggak. Disuruhnya cuma ke laut aja. Ketika pasukannya Fir'aun itu sudah berserobak pandang dengan 300 orang Bani Israel, teriak-teriak orang Bani Israel, ya Musa innala mudrakun. Wahai Musa, habis kita ini. Mati deh. Hancur deh kita deh. Tetapi apa kata Nabi Musa? Kalla innama iya rabbi sayahdin. Nggak mungkin. Karena sesungguhnya aku bersama dengan Robku yang maha menyaksikan. Perhatikan. Kata Rob yang dimunculkan oleh Nabi Musa itu menggunakan domirnya domir pribadi. Robbi, Tuhanku. Seandainya Rasulullah Musa alaihissalam menyatakan, kalla innama iya Rabbana. Ya. Innama iya Rabbana sayahdin. Enggak gitu. Kalla innama iya Rabbi sayahdin. Justru yang punya pemahaman tentang keberadaan Rob itu dia sendiri secara pribadi. Entitasnya nggak ada urusan sama itu. Jadi kalau kita mengerjakan satu proyek, kita harus ngingetin kepada mereka, yuk kita ikhtiar, mentokin, habisin, apapun caranya, selama itu Allah ridho, bukan dengan cara suap, bukan dengan cara manipulasi, bukan dengan cara ghoror, bukan cara macam-macam. Yang kalau kita mengerjakan proyek itu fokusnya satu, surga neraka, udah gitu aja. Jadi nggak ada lagi, wah ini untungnya apa segala macam, ruginya apa segala macam dan seterusnya. Ada begitu banyak orang yang ketika dengan taktis menghadirkan bahwa oh kalau kita keluar untuk ini, untuk itu apa segala macam dan seterusnya daripada buat nyuap aparat setempat, daripada buat ini itu segala macam, kita bikin pesta rakyat aja yuk.
supaya rakyat kita mendukung, kita kasih tahu bahwa proyek ini untuk kemaslahatan mereka. Kita undang mereka makan-makan, habis itu mungkin ada ustadz yang tausiah, setelah itu kita bagikan ke mereka sebagai sebuah hadiah atas dukungannya. Apakah itu suap? Bukan. Niatkan untuk ini ikhtiar yang terbaik. Maka dengan cara itu kira-kira didoain nggak sama masyarakat setempat kalau ada proyek kayak begitu? Pasti didoain. Nah kalau banyak orang solehnya, banyak yang ngedoain, wah Masya Allah. Makanya kemudian dalam satu proyek itu ada bagian yang kita sebut dengan CSR. Ya. Corporate Social Responsibility. CSR-nya itu. Bisa nggak ngasih proyek itu dengan oke, kalau proyek ini berhasil, maka dalam penghasilan dari proyek itu, kalau sudah berjalan nanti dari expenditure-nya si proyek itu, maka bisa nggak sekian persen untuk anak yatim di sekitar situ, untuk musola di sekitar situ, sehingga ada kemaslahatan yang menjadi sangat luar biasa. Misalnya sebagai orang agnia, para orang-orang kaya misalnya taruh uang 8M di misalnya di salah satu bank syariah gitu, dengan instrumen investasi begini begitu apa segala macam, bisa nggak setiap tahun itu keluarin untuk 15 orang bisa umroh. Nah itu tinggal kita gilir tuh gitu. Ngomong enak banget 8M, kayak orang punya duit aja. Nggak, artinya kalau kita mau lihat ada yang bisa kita kerjakan untuk sesuatu yang lain, maka ikhtiarnya kemaslahatan. Bukan untuk membuat bagaimana caranya supaya kita bisa ambil keuntungan yang banyak. Orientasinya bukan kepada cuannya, bukan kepada hasil, tetapi kepada nilai manfaat yang ada. Wallahu alam. Seperti itu. Oh, Udah, kalau satu lagi boleh nggak? mangga. Ini saya lagi menikmati harumnya dada telur nih. Masya Allah, kok sama sih? Udah, Mangga. kaitannya memahami kesempurnaan Allah dengan kita bertawasul kepada orang soleh misalnya. Ya. Gimana, Budi? Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bertawasul kepada orang soleh, yaitu siapa? Salah satu sahabat yang tidak ketemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hidup sejaman tapi nggak pernah ketemu. Tapi Ali dan Umar diminta oleh Rasulullah SAW untuk menemui mereka. Bahkan Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, beliau malah menunggu setiap ada rombongan dari Yaman, ditanya, kalian dari mana? Dari Yaman. Ada yang tahu nggak Uwais Al-Qarni? Haji nggak tahun ini? Oh, dia nggak haji. Tiap tahun tuh ditungguin. Sampai akhirnya begitu dia haji, ternyata dia yang berlatih dengan anak sapi. Gitu. Jadi anak sapinya itu nggak didorong, dipecot, dicemeti supaya bisa jalan ke pekarangan. Tapi digendong. Anak sapi digendong sampai akhirnya makin gede dia gendong itu anak sapinya. Ternyata dia melatih dirinya untuk kemudian bisa gendong ibunya. Gendong ibunya. Itu kan bagian yang ikhtiarnya sampai kayak begitu ya. Nggak nalar banget gendong sapi, ngapain dorong aja. Dodol banget orang gitu kan. Tapi ternyata ada yang dia ikhtiarkan dari berusaha memaksimalkan apa yang dia bisa lakukan. Dan ya lagi-lagi kalau bicara orang-orang soleh itu banyak yang nggak masuk akal kelakuannya. Gitu. Karena yang dia yakini adalah datang dari apa yang Allah SWT ilhamkan kepada mereka. Boleh nggak kita bertawasul kepada orang soleh? Boleh. Tapi benar-benar soleh ya. Gitu. Artinya kita lihat sholatnya ke masjid nggak, Al-Qurannya dibaca nggak, ditadaburinya, zikir pagi petangnya dibaca nggak, sedekahnya rutin nggak, dan seterusnya. Jadi betul-betul kita meminta doa, meminta tawasul kepada orang yang masih hidup boleh. Yang tawasul kepada orang mati ya nggak boleh. Pada kuburan nggak boleh.
karena nggak memberikan manfaat. Maka pelajaran yang saya sering sampaikan tentang 3 orang Bani Israel yang kehujanan terus masuk ke gua ternyata tertutup, dia mengandalkan amalan andalan ketika dia eh, eh, apa namanya, supaya betul-betul dia bisa menjadikan hal-hal yang dia yakini itu betul-betul masuk ke dalam sebuah pemahaman yang clear soal itu. Jadi kalau misalnya dia mengamalkan sesuatu, prinsipnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu, baru kemudian minta sama Allah. Nah, selesai kita baca Quran, ya, selesai kita kajian nih, kita baca kafarat majelis, atau ketika selesai sholat gitu ya, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Nah, maka baru berdoa. Jangan pernah menyandingkan doa-doa kita dengan ibadah kita, ya. Jangan dibarengin. Bahkan boleh saat berdoa di saat sholat, ya boleh. Di sujud dan di sebelum salam, itu boleh. Artinya gini, tidak boleh niat kita, saya tak sholat duha biar nambah rezeki. Nggak boleh. Saya tak sholat duha untuk Allah. Setelahnya saya akan minta kepada Allah. Gitu yang benar. Ya kan, abudu wa ya kan nasta'in. Gitu. Jadi deposit dulu baru withdrawal kan. Teteh datang ke satu bank. Tapi teteh nggak nabung di situ. Tiba-tiba teteh gebrak meja tellernya. Kasih saya duit. Apa yang terjadi kira-kira? Diseret sama security. Ditangkap udah. Diseret sama security. Papa lu menggedor-gedor. Tapi ketika kita sudah naruh dana lebih di atas 500 juta misalnya gitu ya, kita menjadi nasabah prioritas misalnya. Itu datang gedor teller, berat. Saya mau duit saya. Kira-kira apa yang diperlakukan sama orang? Oh, silakan, nggak di sini, Pak. Sebelah situ, Pak. Dikasih minum, kasih apa? Ada zam-zam, kasih kurma kalau di bank syariah. Dan bahkan dikasih instrumen-instrumen yang wah, masya Allah itu mengagumkan. Kita konversi ke tabung emas aja, Pak. Nanti gini gitu apa segala macam dan seterusnya. Malah dihormati kita karena kita sudah nabung duluan. Begitupun ketika kita sudah mengandalkan amalan-amalan yang kita kerjakan. Contoh sederhana deh. Habis tilawah deh. Sadaqallahul adzim atau Allahumma arhamna bil Quran, habis itu minta sama Allah, angkat tangan sebentar saja, ya Allah, jika ada pahala yang saya bisa dapatkan dari bacaan Al-Quran saya tadi, maka mohonlah ya Allah kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, limpahkan mereka agar mereka mendapatkan nikmat kubur dan apa segala macam dan seterusnya. Sama seperti orang sholat duha tadi. Sholat duha lah karena Allah, selesai assalamualaikum assalamualaikum meskipun cuma 2 rakaat. Angkat tangan, Allahumma inna duha wa baha'aka wa jamaluka wa quwwata wa in kana rizki minal ard wa in kana rizki minas sama fa anzilhu wa in kana rizki minal ard fa ahrijhu. Kalau masih jauh deketin, kalau masih kotor bersihin. Cuman sholat 2 rakaat yang mintanya banyak banget, nggak apa-apa. Yang penting prinsip iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Jadi mengandalkan orang soleh untuk kita minta doa boleh, silakan aja. Tapi betul-betul teruji kesolehannya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Wa kadzalik barakallah. Silakan, masih ada waktu. Satu pertanyaan lagi atau mungkin kita tutup. Insyaallah. Baik, nggak usah dipaksa. Kalau tidak Ini ada, insyaallah mudah-mudahan banyak yang datang telat juga, ada Dr. Farah nih, maka dengan hadirnya beliau maka tuntas sudah acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Jadi mesti lihat rekaman ini kalau ada begini. baik, alhamdulillah masih ada rekamannya, alhamdulillah nanti di-share ya, Insya Allah. yang admin untuk direkam, di-share rekaman dari kajian ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi kita dan masih ada waktu kita ketemu lagi dengan Sadodi Al-Jamil Satuli besok insyaallah dalam sekolah ayah bunda, insyaallah ya, kita kembali ramaikan hadir untuk menghadiri kajian sekolah ayah bunda dan mudah-mudahan menjadi bagian yang melengkapi tentang pemahaman kita tentang keluarga yang
sakinah mawaddah warahmah ya, Insyaallah. insyaallah. Baik jamaah Allah, dan sekali lagi kami informasikan insyaallah kita di tanggal 24 akan ada safari dakwah ya MKI ke Bandung ya. Tentu bersama jamaah MKI insyaallah wajib hadir nih di Bandung, terutama jamaah MKI Bandung tentunya bisa bersilaturahmi dengan kami dari Jakarta dan sekitarnya ya, Jabodetabek, dan alhamdulillah satu bus penuh, alhamdulillah sudah terisi semuanya, dan mohon maaf kalau tidak ada yang kebagian karena memang kotanya baru satu bis. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih banyak lagi, dan tentu tidak hanya ke Bandung, mudah-mudahan kita bisa bersafari dakwah ke beberapa kota lainnya untuk menyambangi saudara-saudara kita Pakai jamaah gerobak yang tambahan berjamaah. gitu diikat dari bisnya nggak bisa kan? Masya Allah. Baik, jadi dimasukin ke bagasi gitu ya. Baik, insya Allah di Sabtu depan kita akan berjumpa langsung dengan Ustaz Dodi Al-Jambari, Tuan Gus Parpan, dan mudah-mudahan Babe sudah bisa juga bersama kita ya dalam kajian di Masjid ITB sebagai pembuka di Masjid Salman ITB. Insya Allah, dan kemudian akan beberapa tempat kita akan keliling gitu ya. Mudah-mudahan ke depan juga bisa lebih lama lagi kita bersafari dakwahnya, tidak hanya satu hari seharian ya. Dan tentu mudah-mudahan Allah mudahkan semua hajat kita, dan Allah Ya Rabb. kabulkan semua Amin ya doa Rabb. kita, dan tentu mudahkan semua urusannya. Kalau ada yang sedang sakit, maka Allah angkat penyakitnya, dan kalau Iya. ada yang sedang Amin. kesulitan juga Allah berikan jalan keluar terbaik. Dan Ya. sekali lagi bulan Zulhijjah sebentar lagi, mari kita siapkan untuk berkurban di tahun ini di 8 titik lokasi ya. Insya Allah menjadi bagian juga untuk penyempurna ibadah kurban kita. Kita akan ada tebar atau gempita kurban kita di 8 titik lokasi yang memang sangat membutuhkan. Daerah-daerah yang sangat minus dari hewan kurban, beda dengan di tempat kita yang mungkin sudah berlimpah dengan hewan kurban. Dan silakan untuk menghubungi Bunda Nadia ya, admin, untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana kurban gembita kurban MKI yang insya Allah akan menjadi penyempurna amal ibadah kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Jazakumullah khairan. Khalid. Barakallah. Baik, barakallah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.